Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Pada kompetensi dasar yang ke-12 ini adalah menerapkan pengelolaan arsip elektronik. Ini adalah minggu pertama atau pertemuan pertama yang akan kita bahas tentang arsip elektronik. Anak-anak, silakan kalian perhatikan video selanjutnya. Pengertian arsip elektronik. Arsip elektronik adalah kumpulan informasi yang direkam menggunakan teknologi komputer sebagai dokumen elektronik agar dapat dilihat dan dipergunakan kembali. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, arsip elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Jadi kesimpulannya ini adalah bahwa arsip elektronik adalah kumpulan informasi yang direkam menggunakan teknologi komputer sebagai dokumen elektronik agar dapat dilihat dan dipergunakan kembali. Sedangkan arsip dinamis elektronik adalah arsip dinamis yang memiliki format elektronik atau digital dan memerlukan media tertentu sesuai dengan bentuk arsipnya untuk membacanya. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam menyimpan arsip elektronik. Bisa disimpan dalam flash disk, dalam memori, ini adalah CD, ini hard disk eksternal, dan ini adalah disket. Manfaat pengelolaan arsip elektronik. Menurut Sugiarto dan Wahyono menyatakan bahwa dengan menggunakan media elektronik diharapkan akan membantu pihak pengelola arsip untuk dapat mengelola dokumen dengan lebih baik sehingga efektif, baik dalam hal penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, maupun perawatan dokumen. Penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip dikenal dengan sebutan sistem pengarsipan elektronik atau electronic filing system. Artinya, arsip didokumentasikan dengan memanfaatkan komputer. Manfaat penggunaan elektronik. 1. Menghemat tempat. Jika kita menggunakan media berupa 1 CD-RW, itu berkapasitas 700 MB. CD tersebut dapat menyimpan dokumen dalam bentuk teks berjumlah kurang lebih 7.000 lembar dokumen dalam bentuk format PDF. Jadi 700 MB itu sama dengan 7.000 lembar kertas format PDF itu ya, yang setiap lembarnya itu setara dengan 100 KB atau lebih dari 700 foto, dan setiap foto setara dengan 1 MB dalam bentuk JPEG. Sementara itu, untuk menyimpan arsip konvensional, untuk jumlah tersebut paling tidak dibutuhkan 1 laci filing kabinet. 2. Arsip lebih cepat ditemukan. Pencarian arsip elektronik dapat dilakukan tanpa perlu meninggalkan meja kerja, karena pencarian langsung menggunakan komputer. Untuk mencarinya, kita dapat langsung menuliskan kata kunci di komputer untuk arsip yang diinginkan. 3. Dokumen tidak mudah rusak. Karena arsip disimpan secara digital, risiko kerusakan arsip karena sobek, dimakan rayap, atau buram karena dimakan usia tidak akan terjadi. Yang keempat, lebih aman. Jika arsip disimpan secara digital, arsip tidak mudah untuk diubah dan orang yang tidak berkepentingan sulit untuk mengaksesnya. Keamanan dokumen akan lebih terjamin dengan adanya level keamanan bertingkat yang menggunakan ID atau identitas pengguna. Ini biasanya menggunakan password atau sandi, itu maksudnya ya. 5. Mudah dalam perbaikan data. Data arsip dapat di-backup ke media penyimpanan seperti hard disk eksternal
sehingga jika ada data yang rusak di satu tempat, masih ada data yang tersimpan di tempat lain. Perbaikan data sulit dilakukan jika arsip berbentuk kertas, terbakar, atau basah terkena air. Ini maksudnya, jika kita menggunakan arsip elektronik, kita bisa menyimpan di dua tempat. Mungkin satu di hard disk, satunya di flash disk gitu ya. Ini untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih mempunyai simpanan data di tempat yang lain. 6. Mudah untuk berbagi arsip. Dengan fasilitas internet, arsip dapat dibagikan dengan cepat ke pihak lain yang membutuhkan. 7. Meningkatkan pelayanan umum atau public service. Hal ini bisa dilihat saat membeli karcis kereta tidak perlu antri di loket, tapi bisa melalui online atau internet ya. 8. Pengindekkan lebih fleksibel dan mudah dimodifikasi. Selain manfaat tersebut, ada beberapa keuntungan dalam menggunakan arsip elektronik. Ini adalah keuntungan-keuntungan dalam menggunakan arsip elektronik. 1. Ada salinan arsip dalam bentuk elektronik. 2. Terjamin terekamnya informasi yang ada di arsip. 3. Mudah mengakses arsip elektronik. 4. Penyajiannya cepat dalam bentuk arsip elektronik. 5. Keamanan arsip dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 6. Menjadi backup dari arsip-arsip vital. Kelemahan arsip elektronik. 1. Adanya peluang dalam memanipulasi file dalam segala hal. 2. Kesulitan berbagi file ke pihak lain karena format file, ketersediaan jaringan atau akses internet. 3. Kemungkinan terjadinya kerusakan atau hilangnya file akibat server terkena virus atau penghapusan secara permanen. Anak-anak, kita simpulkan ya, bahwa kita dalam mengarsip itu, selain kita mengarsip dengan menggunakan surat-surat atau lembaran-lembaran kertas, kita juga bisa mengarsip dengan menggunakan arsip elektronik, atau data-data itulah yang akan kita simpan. Kita menyimpannya di mana? Data-data atau file-file tersebut bisa disimpan melalui flash disk, hard disk, memori, disket, dan sebagainya. Ini sangat menghemat tempat ya. Kalau menyimpan kertas atau surat secara konvensional, kita memerlukan tempat atau ruangan yang sangat luas. Apalagi kalau terjadinya penumpukan kertas atau penumpukan arsip. Tetapi kalau kita menyimpan dengan arsip elektronik, kita hanya akan menambahkan tempat-tempat untuk penyimpanan saja. Jadi ini sangat efektif sekali untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang akan menyimpan arsip-arsip pentingnya itu ke dalam arsip elektronik. Arsip-arsip yang disimpan itu adalah bisa berupa surat, foto, maupun dokumen-dokumen lain. Kita simpan dalam bentuk PDF sehingga tidak akan bisa untuk diedit oleh orang lain. Kemudian orang lain yang tidak berkepentingan pun tidak akan dengan mudah untuk merubah arsip tersebut karena kita sebagai petugas arsip mempunyai password atau ID untuk membuka atau mengakses arsip elektronik yang kita simpan tersebut. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang arsip elektronik. Silakan kalian baca-baca kembali, kalian putar-putar kembali videonya untuk lebih memahaminya. Jika ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.